Oke, selamat datang di channel Fisika. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, silahkan bantu channel ini dengan cara subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian, channel ini tidak ada artinya sama sekali. Kali ini saya akan coba membahas tentang soal momentum ya. Ini ada dua soal. Ini soalnya ini agak panjang, atau ini soalnya gabungan dengan rumus GLBB. Kalau kalian masih ingat ke rumus sebelumnya. Yang penting rumus-rumus yang pernah kalian pelajari di fisika itu jangan sampai tertinggal. Nanti rumus-rumus itu pasti akan kalian gunakan lagi. Nah, walaupun materinya berbeda. Contoh kasusnya itu di soal momentum ini. Ini diceritakan ada sebuah benda bermassa 0,5 kg mula-mula diam. Berarti M-nya 0,5 kg mula-mula diam, berarti V-nya 0, V1 ya. V1-nya 0 atau sebenarnya V0, tapi di sini saya tuliskan V1 saja. Benda tersebut dikenai gaya dan mulai bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Percepatan itu A ya, akselerasi. Tentukan kecepatan dan impuls yang bekerja setelah benda menempuh jarak 4 meter. Berarti itu jarak S 4 meter. Pertanyaannya itu berapa nilai V akhirnya dan berapa nilai impulsnya. Nah, cari V akhirnya itu kita gunakan rumus GLBB. Nah, bukan rumus impulsnya atau bukan rumus momentumnya ini. Jadi nanti kalian gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S, di mana VT itu sama dengan V2 kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, V1-nya ini 0 meter per second. Jadi nanti V2 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 4, karena akselerasinya 2, jarak yang tempuh 4. Berarti nanti kan ini 0 kuadrat 0 ditambah 16. Jadi jadinya 16. Maka V2 akar dari 16. Karena ini kan kuadrat. Berarti akar dari 16 itu 4. 4 meter per sekon. Nah, dapat nilai V akhirnya. Sekarang impuls. Nah, impuls itu adalah perubahan momentum, di mana momentum akhir dikurangi momentum awal. Maka M dikali V2 kurangi V1, berarti nanti 0,5 dikali V2-nya 4, V1-nya 0, berarti 0,5 kali 4. Maka dapatnya 2 kg per meter per sekon kuadrat. Atau biasanya itu untuk impuls itu satuannya 2 Newton second ya. Nah, biasanya dia pakai satuan ini, 2 Newton second. Selanjutnya kita bisa gunakan rumus lain, atau gunakan rumus I sama dengan F kali delta T, tapi lebih panjang caranya. Cari dulu delta T-nya ya, pakai rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya kan sudah dapat 4 sama dengan 0 ditambah 2 kali T, maka nanti 4 sama dengan 2T, maka T-nya sama dengan 4 bagi 2, dapatnya 2. Cari dulu gayanya F sama dengan M kali A. F sama dengan 0,5 kali 2, berarti 1. I sama dengan F kali delta T, berarti nanti sama dengan 1 kali 2, maka I-nya 2 kg meter sekon atau 2 Newton second ya. Biasanya sih pakai satuan Newton second sih. Nah, jadi sebaiknya diganti ini 2 kg meter per sekon diganti 2 Newton second saja. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 0,1 kg dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Berarti M-nya 0,1, V0-nya kecepatan awalnya 50. Bila percepatan gravitasi G-nya itu 10, maka tentukan momentum dan impuls yang bekerja setelah benda mencapai ketinggian 45 meter dari tanah. Berarti hanya 40 meter ya. Oke, kita cari P dan I. Cari dulu kecepatan akhirnya atau VT-nya. VT-nya ketika dia naik. Ini merupakan rumus gerak vertikal ke atas ya. Ini sebenarnya sama dengan rumus sebelumnya. Ini minus karena gravitasinya itu ke bawah, sementara gerakannya ke atas. Maka ini minus. Seharusnya kan plus 2A ya. A-nya itu adalah gravitasinya. Nah, berharga minus karena dia ke bawah, kemudian gerakannya ke atas, makanya dia gravitasinya minus. Kemudian kita masukkan angkanya ke rumus. VT sama dengan V0 kuadrat 50 kuadrat dikurang 2 kali gravitasi 10
kali 45 berarti ini 900, 2500 kurang 900 berarti 1600. Akar dari 1600 karena VT ya. Akar dari 1600 itu 40. Nah, maka momentumnya P sama dengan M kali V. P-nya sama dengan M-nya 0,1 kg kali 40. Berarti P sama dengan 4 kg meter per sekon. Nah, gunakan V akhir, VT. Karena ditanya saat mencapai ketinggian 45 meter ya. Jangan yang 50 meter per sekon. Oke, lanjut impuls. Impulsnya itu I sama dengan M dikali V2 kurang V1. Nah, tinggal masukkan. M-nya 0,1. Buka kurung 40 dikurangi 50. Kalian jangan sampai terbalik ya. Akhir dikurangi awal, bukan awal kurangi akhir. Harganya minus, enggak apa-apa. Berarti minus 10. Berarti dapatnya minus 1. Negatif artinya benda mengalami perlambatan. Ya, jelas. Karena dia naik ke atas vertikal. Ke atas melawan gravitasi. Jadi dia mengalami perlambatan. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian, channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika. Pikiran siap kacau.